Pelatih Persib Bandung, Boyan Hodak, diam-diam sudah menyusun rencana untuk skuad baru Persib musim depan. Saat ini, Persib sudah resmi menjadi juara Liga 1 setelah berhasil mengoleksi 65 poin. Meski Persib sudah mengunci gelar juara, Boyan Hodak mengatakan pekerjaan rumah Persib masih sangat banyak. Salah satunya perhatian utamanya adalah kondisi rumput Stadion GBLA yang dinilai mulai menurun kualitasnya. Kami perlu perbaikan di beberapa aspek. Klub saat ini tengah mendorong perbaikan fasilitas latihan dan rumput GBLA juga butuh perhatian khusus. Bahkan ia juga mengatakan saat ini sudah menyusun strategi dalam membentuk skuad untuk musim depan. Kami sudah harus mulai mempertahankan pemain kunci dan juga mendatangkan pemain baru untuk memperkuat area tertentu. Bahkan dikabarkan pelatih asal Kroasia ini akan melakukan regenerasi skuad di musim depan. Boyan mengatakan ia belum bisa mengomentarinya saat ini. Belum bisa saya katakan sekarang. Kita akan lihat nanti. Masih ada 2 pertandingan sisa tuntasnya. Nama Kakang Rudianto sudah tidak asing lagi di dunia sepak bola tanah air. Dengan postur tinggi badan 185 cm, Kakang memang spesial untuk barisan pertahanan baik di klub maupun timnas U20. Pasca mengantar Persib Bandung back-to-back juara Liga 1, ada rumor kalau Kakang segera berpisah dengan Pangeran Biru. Bahkan Kakang mulai dikait-kaitkan dengan perpindahannya ke Bayangkara FC untuk musim depan. Rumor ini semakin menguat apalagi Kakang Rudianto adalah salah satu anggota kepolisian. Kakang sendiri akhirnya buka suara saat ditanya terkait masa depannya di Liga 1. Ia mengatakan bahwa untuk masa depannya ia memastikan bakal tetap bersama Persib. Kakang akan tetap berkarir di Persib untuk musim depan. Kalau soal masa depan saya masih di sini karena saya masih terikat kontrak. Insya Allah masih di Persib. Pernyataan Kakang ini pun diperkuat dengan komentar CEO Bayangkara FC Sumarji beberapa waktu lalu. Menurutnya, walaupun ada beberapa pemain Liga 1 yang berprofesi sebagai anggota kepolisian, Bayangkara tidak akan serta-merta menarik pemain tersebut. Pasalnya mereka tetap akan melihat kontrak para pemain tersebut bersama klubnya. Untuk Kakang, dia diketahui masih terikat kontrak dengan Persib hingga akhir musim 2026. Apalagi Kakang juga telah mengantarkan Persib meraih gelar juara Liga 1 sebanyak 2 kali. Namun dengan pernyataan Kakang ini, rumor kepindahan Kakang ke Bayangkara sudah pasti terbantahkan tuntasnya. Bek tangguh Persib Bandung, Nick Kuipers, dikabarkan dilirik beberapa klub Liga 1 hingga mantan klubnya di Belanda. Melansir dari laporan Football in Limburg, klub Belanda MVV Maastricht dikabarkan ingin mendapatkan jasa Nick Kuipers di musim depan. MVV Maastricht sendiri merupakan mantan klub Nick Kuipers sebelum ia berkarir di Indonesia. Ia membela MVV Maastricht pada 2010 hingga 2017 dan melakoni 162 pertandingan. Nick Kuipers, bek Belanda yang saat ini bermain untuk Persib Bandung, menarik minat beberapa klub. Di antara klub itu ada mantan klubnya MVV Maastricht, tulis laporan media Belanda tersebut. Nick Kuipers menjadi salah satu pemain penting di balik keperkasaan Persib Bandung dalam 2 musim terakhir. Kuipers sukses mengantarkan Persib 2 kali juara Liga 1. Di musim ini, bek berusia 32 tahun itu telah mencatatkan 28 pertandingan dan mencetak 3 gol serta 1 assist. Bahkan, Nick Kuipers yang sudah merumput di Indonesia sejak 2019 itu disebutkan diminati 2 klub kontestan Liga 1, yakni Dewa United dan Persija Jakarta.
Di sisi lain, kontrak Nick Kuipers juga akan habis bersama Persib Bandung pada akhir musim ini. Menarik dinantikan masa depan Nick Kuipers, apakah akan tetap membela Persib atau hijrah ke klub lain tuntasnya. Rumor kepindahan Tirondel Pino mencuat seiring dengan semakin dekatnya akhir musim Liga 1. Malut United disebut-sebut sedang aktif mendekati sejumlah pemain top Liga 1, termasuk 4 nama dari skuad Persib, Ciro Alves, Tirondel Pino, Nick Kuipers, dan Gustavo Franca. Dari 4 nama tersebut, Ciro Alves dan Tirondel Pino dikabarkan sudah mencapai kata sepakat secara lisan, sementara status Nick Kuipers dan Gustavo masih dalam tahap spekulasi. Tidak hanya ramai diperbincangkan di media sosial seputar rumor sepak bola, laman resmi Transfermarkt per 8 Mei 2025 memungkinkan transfer Tiron ke Malut berada di angka 25%, sedangkan Ciro Alves tercatat 65%. Menanggapi kabar kedekatan klubnya dengan para pemain Persib, pelatih Malut United Imran Nahumaruri memilih irit bicara. Ia mengaku belum mendapatkan informasi resmi dari manajemen klub terkait potensi transfer tersebut. Saya tidak tahu, mungkin rekan-rekan media lebih tahu dari artikel-artikel atau sosial media. Kalaupun itu terjadi, saya baru akan tahu saat kompetisi berakhir. Saat ini, kita masih fokus di 3 pertandingan terakhir. Sebelumnya, gelandang Persib Bandung Tirondel Pino juga menanggapi isu yang mengaitkan dirinya dengan klub Malut United. Pemain asal Spanyol itu menegaskan bahwa fokusnya saat ini masih sepenuhnya untuk Persib Bandung, setidaknya hingga kompetisi berakhir. Rumor dalam sepak bola akan selalu ada. Saya masih terikat kontrak hingga akhir Mei, jadi fokus saya sekarang hanya untuk Persib Bandung di 3 laga terakhir. Untuk bertahan atau tidak, kita belum tahu. Saya sudah ada pembicaraan dengan manajemen Persib Bandung, namun belum terlalu jauh. Mungkin nanti kita akan tahu setelah liga berakhir tuntasnya. Tidak seperti musim lalu yang menuntut Persib Bandung untuk menunggu hingga detik-detik terakhir leg kedua untuk mengangkat trofi, musim ini terasa berbeda. Lebih tenang, lebih anggun, tapi tetap penuh letupan emosi. Persib telah menyegel gelar juara Liga 1 musim ini saat kompetisi masih menyisakan 3 pertandingan. Dan yang lebih istimewa, mereka bisa merayakannya di hadapan puluhan ribu bobotoh di Stadion GBLA. Sesuatu yang tidak terjadi di musim lalu. Nick Kuipers yang kembali menjadi figur sentral di lini belakang Persib Bandung merasakan langsung perbedaan tersebut. Ia menyebutkan bahwa gelar musim ini punya keistimewaan tersendiri. Musim lalu kami menjadi juara di Madura, tapi kali ini berbeda. Kami juara ketika masih menyisakan 3 pekan, 3 pertandingan, dan kami bisa merayakannya bersama bobotoh. Baginya, tidak ada yang bisa mengalahkan momen selebrasi bersama mereka yang berdiri di tribun sejak awal musim. Di kota sendiri, di kandang sendiri, Persib tidak hanya juara di klasemen, tapi juga juara di hati para pendukungnya. Nick tahu gelar ini bukan akhir, masih ada 1 pertandingan di GBLA sebagai penutup sempurna untuk musim yang penuh kedewasaan, ketahanan, dan pembuktian. Jadi luar biasa, ini perasaan yang luar biasa berada di stadion. Pertandingan terakhir juga nantinya akan dijalani di kandang, dan tentunya kami akan menikmati ini bersama tuntasnya.